Kenalkan, saya Aska Ilham Ramadhani dengan NIM 23055551171. Saya akan menjelaskan tentang Git. Sejarah dari Git. Git muncul dengan latar belakang open source project dengan nama Linux kernel. Pada tahun 1991 sampai 2002, Linux kernel didevelop hanya dengan memanfaatkan patch dan archive files. Jadi kalau ada orang yang ingin berkontribusi, orang tersebut akan membuat patch-nya, lalu patch tersebut akan dikirim ke komunitas Linux kernel, lalu ditaruh ke ditaruh ke project tersebut. Pada tahun 2002, Linux kernel mulai menggunakan distributed version control system bernama Bitkeeper. Di tahun 2005, hubungan antara perusahaan pemilik Bitkeeper dengan komunitas Linux kurang baik, sehingga pembuat Linux Torvalds mulai membuat distributed version control system sendiri. Git pertama kali dikenalkan tahun 2005. Semakin ke sini, Git semakin populer dan sekarang menjadi distributed version control system paling populer di dunia. Dikarenakan Git sangat cepat, ringan, dan baik dalam memanage project dengan ukuran yang besar. Karena project-project yang biasa ditaruh di Linux kernel ini adalah project-project yang besar. Selanjutnya adalah pengenalan Git. Git adalah salah satu distributed version control system yang ada. Git tidak membutuhkan server untuk melakukan perubahan atau melihat riwayat revisi. Hal ini dikarenakan dalam Git, semua riwayat project akan selalu diduplikasi, baik itu server ataupun lokal komputer. Artinya, sebenarnya Git juga bisa digunakan sebagai local version control. Setiap perubahan yang terjadi di Git akan selalu dibuat signatur atau tanda yang menggunakan algoritma hashing SHA-1. Hal ini menjadikan perubahan apapun pasti bisa dideteksi oleh Git. Perubahan sekecil apapun itu termasuk seperti nama file, titik atau koma yang di dalam file tersebut, dan folder. Semua hal yang terjadi di Git secara otomatis akan dicatat. Hal ini menjadikan perubahan apapun di Git pasti selalu bisa dikembalikan ke versi sebelumnya. Contohnya kita udah membuat project, udah dari versi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mau kembali ke versi awal, di Git bisa melakukan itu. Selanjutnya ada repository. Repository merupakan sebuah project di Git. Kita bisa membuat folder kosong atau folder yang sudah berisi file, lalu membuatnya sebagai Git repository, atau kita bisa melakukan clone Git repository yang sudah ada dari server Git. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara membuat repository. Untuk membuat repository, pertama kita harus sign in di GitHub. Jika punya akun GitHub, kita bisa langsung sign in. Jika belum, kita bisa sign up dulu. Di GitHub, untuk membuat repository Git, kita pertama ke profil di kanan, buat your repositories. Habis itu, di sini ada tulisan new, pencet. Kita masukin untuk nama dari repositorinya.
isi deskripsinya, habis itu choose a listen, kita pakai Apache listen, terus create repository. Nah, di sini kita udah bisa buat sudah ada repository, kita bisa menambah file dan lain-lain. Untuk menambah file, di sini kita klik add files, terus create new files. Di sini kita coba membuat HTML. Masukkan dulu namanya, text, terusnya isi dari file tersebut. Masukkan HTML. Setelah kita masukkan nama file dan isi file, kita bisa commit change untuk memasukkan file ke dalam repository. Commit message-nya, kita masukkan commit message-nya juga. Habis itu commit change. Nah, setelah itu kode yang tadi sudah, file yang tadi kita buat sudah ditambahkan ke dalam repository. Kita juga dapat mengubah nama filenya. Kita klik filenya, terus kita ke bagian edit file di sebelah kanan sini. Kita bisa mengubah nama dari file tersebut, contohnya index 1, dan kita juga bisa dapat mengubah isinya. Isi dari file tersebut di sini. Kita masukkan juga ini repository commit message-nya, dan file otomatis berubah mulai dari nama dan isinya sesuai sama yang kita ubah tadi. Nah, di bagian history sini, di atas kanan sini ada history. Nah, itu memperlihatkan perubahan yang terjadi, perubahan yang sebelumnya dan yang sekarang. Dan diberitahu apa saja yang berubah. Contohnya ini line 7 ini berubah dari yang sebelumnya. Di sini juga kita bisa menghapus filenya. Cara menghapusnya itu di atas history ada titik 3. Habis itu kita scroll ke bawah, itu ada delete file. Itu untuk menghapus filenya. Kita tetap harus mengisi commit change-nya dan commit message-nya. Nah, di repositorinya itu juga di sini ada 4 commit, itu menandakan apa perubahan apa aja yang sudah kita lakukan di repository ini.
Kita juga bisa menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk menambah file dan menghapus file. Contoh untuk menambah file menggunakan Visual Studio Code adalah seperti ini. Pertama, kita buka Visual Studio Code-nya, source control, itu apabila kita pertama harus menghubungkan Visual Studio Code-nya dengan akun GitHub-nya. Di sini saya sudah menghubungkan Visual Studio Code-nya dengan akun GitHub, jadi sudah bisa. Pertama kita clone repository, klik di sini, clone. Nah, kita pilih repositorinya, repository coba tadi, terus kita taruh di htdocs. Nah, tinggal tunggu open clone-nya. Yes. Nah, di sini kita bisa nambah file, coba index. Nah, di sini kita bisa nambah filenya. Coba kosong ini kita commit-nya ml yes. Kita buka di GitHub-nya. Di sini sudah ada file yang kita buat tadi, yang index HTML itu, dan masih kosong seperti yang kita buat tadi, kan belum ada apa-apa. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Coba kita isikan kode. Save, terus di sini kita kasih komen komennya lagi. Kalau tidak dikasih komen, dia nggak bisa. Harus kita kasih komen. Akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini kita harus tetap ngasih message-nya. Kayak setelah isi, kita centang di kanan atas itu ada commit message-nya, accept-nya di centangnya itu kita tekan. Nah, baru akan berubah di bagian sininya. Oh, belum. Message. Kalau kita isi di sini, satu. Nah, kita pencet lagi scene change satunya ini, actionnya kita okein. Tuh. Sudah loadingnya sudah, kita coba refresh di sini. Nah, sudah berubah kodenya. Jadi kita bisa revisi codingan dari Visual Studio Code langsung menuju ke GitHub. Historinya juga terlihat kita dari awal yang HTML sama revisi. Untuk menghapus repository itu kita caranya itu ke setting,
Scroll sampai paling bawah di danger zone ini ada tulisan delete this repository. Untuk menghapusnya kita tekan aja tombol delete this repository, terus I want to delete this repository, klik aja, habis itu kita tulis sesuai nama repositorinya. Sini, saya sudah itu delete this repository. Repository yang sudah ada tadi akan terhapus. Sekian video dari saya mengenai Git. Terima kasih.